warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran agar ilmu yang kamu terima menjadi barokah. Nah, itu silakan lancar pimpin doanya. Perhatian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Yuk. Baiklah, terima kasih Rasya. Oke ya, untuk pada pagi hari ini kita belajar mengenai fluida statis. Tapi sebelum kita memulai, Ibu lihat dulu ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Anda. Hadir semua? Hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, pada pagi hari ini ya, pembelajaran kita adalah fluida statis. Ya, sebelum kita memulai, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kuharapkan semuanya berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berdepan untukmu. Pancasila satu negara, rakyat adil makmur sentosa. Viva di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangga Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berdepan untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa. Viva di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita adalah murid dapat menganalisis konsep dan prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari melalui kerja ilmiah. Sebelum masuk kita ke materi fluida statis, kita kan sudah pernah belajar mengenai apa sebelumnya? Hukum. Itu hukum Bob pada materi bab kedua yang sebelumnya, yang minggu lalu. Hukum apa lagi? Hukum pokok, hidrostatik. Ada lagi? Tekanannya. Sebelum kita memulai fluida statis, Ibu akan melakukan kuis ya. Jadi ini Ibu minta ya, coba anak-anak Ibu ya satu-satu. Coba tengok ada nggak di sebelah kanannya kata-kata
Pascal, ada Newton, ada tekanan. Coba cari. Dia bisa mendatar, bisa menurun, bisa diagonal. Ada yang sudah dapat? Ada. Ayo, Rasya dulu. Baru nanti. Ini cari di situ ya, Rasya. Apa itu, Rasya? Atmosfer. Atmosfer. Kasih ketemu Rasya. Apa itu bacaannya, Naura? Luas menampak. Oke, tepuk tangan Naura. Siapa lagi? Ayo, Lina. Apa itu, Lina? Newton. Ada lagi? Atau apa ini dulu ya? Baru itu ya. Ayo, Mas Mawati. Yang laki-laki sama si Rasya. Siapa lagi? Saya Bu. Lagi Swandi baru dia ya. Apa? Saya Bu. Apa itu? Saya Bu. Hukum Pascal. Oke, ayo. Nama lagi. Elora ikut nabungan. Apa itu? Gaya. Ayo, itu dia. Ada dapat belum? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, ada lagi? Boleh dia diagonal. Maulani. Luida Satis. Ayo, ada lagi? Ada Bu? Ada. Siapa? Ayo. Sulandrina? Oke, kau yang lain. Ayo. Ayo, Ina yang dapat. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa lagi, Om? 4 lagi. Ada dia melintang. Apa itu? Tekanan dari bawah ke atas. Ayo, ada lagi? Yang sudah dilingkarin itu atmosfer, gaya, tekanan, Newton, lalu Fluidastasis, luas menampak. Yang lainnya ada apa? Ada, ayo. Ya Allah. Setelah Rasya nanti mungkin Putra ya. Masa jenis. Oke, lagi. Putra. Yang nomor 1 belum dapat ini. Oh, si Putra yang dapat. Ayo Putra. Barometer. Coba kasih tanda centangnya, Bang. Tadi masih apa rasanya? Oke, 2 lagi. Kita yang jawab. Ayo, Iswandi. Buku Pascal. Buku Pascal. Oke, Blaise Pascal. Satu lagi. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Tadi yang ini, yang mencari kata ini untuk bisa kalian mengetahui bahwa inilah kosakata yang ada di pelajaran sebelumnya. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya ya. Coba perhatikan ini. Perhatikan ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Coba dulu gambar pertama apa itu? Bawah batu. Yang kedua Air. Gelas, di dalamnya ada benda. Ada 2 kejadian nggak? Ada kejadian apa aja? Tenggelam. Satu lagi mengambang atau mengapung ya. Oke, yang ketiga ada apa? Jadi yang mau kita pelajari ini adalah dari ketiga kejadian yang Ibu tampilkan di depan. Ya, coba tengok gambar kedua. Dia ada baja, pada saat dimasukkan ke dalam air dia tenggelam. Tapi kenapa kapal pesiar
yang terbuat juga dari baja, kenapa tidak tenggelam di laut? Kenapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Atau begini yang secara sederhananya, kalau kamu bermain di kolam, ya, kalau si Ramadhani menggendong Iswandi sekarang di sini, berat nggak Ramadhani? Berat. Tapi kalau Ramadhani menggendong Iswandi di dalam kolam, terasa lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Lebih ringan. Kenapa? Karena ya, memang di air. Karena apa? Tekanan ada yang lain? Ada oksigen. Oksigen ada yang lain? Inilah yang mau kita pelajari. Karena namanya nanti ada gaya angkat ke atas. Ya. Jadi ada nanti namanya gaya angkat ke atas. Jadi pada pagi hari ini yang mau kita bahas. Ya, dengarkan. Untuk materi hukum Archimedes ini juga keterkaitan dengan pelajaran-pelajaran lainnya seperti dalam matematika, dalam penurunan rumus, dalam biologi, proses pada jantung itu tekanan aliran darah, dan yang terakhir pada olahraga. Ya, itu nanti ada pada kegiatan menyelam. Tadi kan ada benda tenggelam kan, ada benda mengapung, itu akan kita pelajari. Oke ya, biar lebih paham. Ya, apa itu hukum Archimedes? Ya, hukum Archimedes adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Makanya Ramadhani saat menggendong Iswandi di kolam itu terasa ringan karena ada gaya apung. Karena ada apa? Gaya apung. Itu ya. Oke, biar materinya lebih paham lagi, Ibu akan menampilkan video pembelajarannya ya. Itu Archimedes mulai bereksperimen dengan mahkota raja. Dia mencelupkan mahkota ke dalam air dan mengukur berapa banyak air yang tumpah. Lalu ia membandingkan volume air yang tumpah itu dengan berat mahkota. Ternyata mahkota itu memiliki kepadatan atau massa jenis yang berbeda dari emas murni. Dengan kata lain, mahkota tersebut ternyata dicampur dengan logam lain, bukan dari emas murni. Dari penemuan ini, Archimedes berhasil memecahkan tantangan dari Raja Heraklion dan lahirlah hukum Archimedes yang kita kenal sekarang. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya di dalam
Kedua, melayang. Kondisi melayang berarti benda tidak tenggelam dan tidak mengapung. Benda yang melayang di dalam zat cair syaratnya adalah memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis zat cair, ρB sama dengan ρF. Daya ke atas yang dialami benda juga sama dengan berat benda. Fa sama dengan W. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air garam. Saat teman-teman menambahkan garam ke dalam air dengan jumlah tertentu, maka massa jenis air akan meningkat. Telur dengan massa jenis yang hampir sama dengan massa jenis air garam akan membuat telur menjadi melayang. Ikan tidak tenggelam di dalam air juga termasuk contoh melayang. Ikan memiliki kantung renang yang berisi gas. Kantung ini dapat membantu ikan mengatur posisinya di dalam air. Ikan juga memiliki massa jenis yang hampir sama dengan air. Jadi, mereka tidak terlalu berat untuk tenggelam, juga tidak terlalu ringan untuk mengapung tanpa kendali. Selanjutnya, mengapung. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, ρB lebih kecil dari ρF, maka benda akan mengapung. Contohnya, ketika mencelupkan styrofoam ke dalam air. Styrofoam tersebut meskipun ditenggelamkan, pasti akan selalu naik ke atas dan mengapung karena massa jenisnya lebih ringan daripada air. Pada benda yang mengapung dan melayang, terjadi keseimbangan antara berat benda W dan daya ke atas Fa. Sehingga sama halnya dengan melayang, daya ke atas yang dialami benda yang mengapung juga sama dengan berat benda, Fa sama dengan W. Perbedaan mengapung dan melayang terletak pada volume benda yang tercelup dalam zat cair atau Vf. Pada peristiwa mengapung, hanya sebagian benda yang tercelup dalam zat cair, sehingga volume benda yang tercelup lebih kecil daripada volume benda seluruhnya. Vf lebih kecil dari Vb. Sedangkan pada peristiwa melayang, seluruh benda tercelup dalam zat cair, sehingga volume benda yang tercelup sama dengan volume benda seluruhnya. Vf sama dengan Vb. Dari persamaan Fa sama dengan W, kita dapat menentukan massa jenis benda yang mengapung di dalam satu jenis zat cair. Fa sama dengan W sama dengan M kali G, dan M sama dengan ρB kali Vb. Maka ρF kali G kali Vf sama dengan ρB kali Vb kali G. G dapat kita coret sehingga ρB sama dengan ρF dikali Vf dibagi Vb. Dengan ρB adalah massa jenis benda, ρF massa jenis zat cair, keduanya dalam satuan kilogram per meter kubik. Vb volume benda seluruhnya, Vf volume benda yang tercelup dalam zat cair, keduanya dalam satuan meter kubik. Lalu bagaimana jika benda mengapung dalam
sini, oke, ada alat capit di sini, ini ada neraca pegas. Oke. Andaikan kalau dia diukur namanya di udara, ini misalnya beratnya hanya 10 Newton, ya. Lalu ini ada kita masukkan beker gelas, ya, kita isi air. Benda tadi kita masukkan ke dalam jaca air, ya. Pada saat ini diukur, ini nanti kalau ini W udaranya 10 Newton, ini pada saat diukur nanti W airnya bisa berkurang, yaitu bisa dapat 8 Newton. Artinya lebih kecil dari berat di udara. Kenapa bisa lebih kecil? Karena ada FA. FA tadi apa? Gaya apung, bukan air. Gaya apung. Jadi kalau ibu tanya, benda diukur di udara 10 Newton, di dalam air diukur jadi 8 Newton, berapa gaya apungnya? Rumusnya tadi sudah diterangkan, ya, dalam video bahwa FA sama dengan W udara dikurang W air, ya. Jadi kalau W udara tadi berapa? Tiga posisi tadi dalam hukum Archimedes. Yang pertama Deski apa? Bendanya bisa apa kalau dalam hukum Archimedes? Yang pertama apa tadi dalam video? Hah? Posisi bendanya kalau pada hukum Archimedes. Apa tadi? Tenggelam. Oke, tadi apa yang kedua? Melayang. Yang ketiga? Mengapung. Maka pada percobaan kali ini, ya, dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ini, ya, Naura dan Aziza itu menentukan gaya angkat ke atas, ya. Kelompok Deski dan Iswandi menentukan apakah benda itu nanti tenggelam atau melayang atau mengapung. Oke, untuk kelompok 1 dan 2, ya, percobaannya nanti cuma 1. Jadi nanti gantian. Oke, ya. Setiap kelompok 1 orang ke depan ambil alat yang bahannya. Ini sama aja pokoknya, ya. Ini Ya udah kasih ada apa-apa. Mau. Biasanya dulu. ini Ada di tabel. Nah ini Masuk selesai video pada masuk. goyang. Gerak betul. Gerak. Kami apa gerak? Ganti 8. Masuk ke terus. Masuk ke dalam. Udah bahas udah dekat Kurang air. Dekat sini dulu. bilang udah Oh. Masuk ke bawah. Bawah. bisa di bawah ya. Kalau coba aja ukuran. Ini ukurannya. Taruh di apa? Botol lagi biar tahu berapa. Yang kosong. Ini Resya.
Ini 250. Ada air lagi? Ini Bu, ini Bu. Udah, itu petunjuknya apa? Baca petunjuknya, ya. Eksperimen. Udah. Jadi yang pertama kan nanti masukkan dia tanpa garam. Ya, masukin telurnya. Udah. Yang kedua, masukkan dulu garamnya 2 atau 3 sendok. Udah. Baru masukkan telurnya. Melayang nggak dia? Misalnya ini garamnya berapa banyak? Pertama nanti misalnya tidak pakai garam, kan? Pengamatan kayak mana? Tenggelam atau gitu atau melayang? Oke ya. Video itu. Tiga sendok mungkin. Air laut. Satu bungkus Wendy. Oh memes. Teknologi ya. Teknologi ya. Jawab aja. Proses praktek untuk menentukan daya apung dan menentukan posisi benda pada prinsip hukum Archimedes, maka sekarang kita akan presentasi hasil dari percobaannya. Pada kelompok 1, Ibu persilakan. Ayo, semua. Udah 4 orang aja, 4 dulu. Barangnya ada. Tuh, gue bisa itu. Aku harus dalam untuk aja. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Naura Maulani. Kami akan mempresentasikan tugas yaitu menentukan gaya apung. Apakah sama berat benda di udara sama dengan berat benda saat dicelupkan di dalam air? Analisis yang kami temukan ialah jika bagian setengah dari derajat tersebut itu berat di udaranya 9 Newton dan berat di airnya 8 Newton, maka berat di air dikurangkan dengan berat di udara yaitu 1 Newton. Jika satu bagian kami tentukan yaitu berat di udaranya 9 Newton dan berat di airnya 7 Newton. Analisis kami ialah pada kegiatan di atas, apakah beban yang ditimbangkan di udara dengan yang ditimbangkan di dalam air mempunyai berat yang sama? Jawaban kami ialah tidak. Apakah benar air yang tumpah dengan gaya angkat beban ke atas hasilnya sama? Ada, seberat benda tersebut. Kenapa semakin banyak bagian yang masuk ke dalam zat cair, semakin ringan beban yang terukur pada derajat gas karena adanya gaya apung. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk percobaan yang
dilakukan oleh kelompok 1 tadi, ya. Ini yang untuk wadah yang ketiga, garam yang kami berikan sejumlah 5 sendok dan hasilnya mengapung. Setelah diamati, ternyata memiliki massa jenis yang berbeda, yaitu Rho B lebih besar daripada Rho A, yaitu hasilnya tenggelam. Sedangkan Rho B sama dengan Rho A, hasilnya melayang. Sedangkan Rho B lebih kecil daripada Rho A dan hasilnya mengapung. Terima kasih atas kesempatan ini. Ada pertanyaan saya. Tulis tadi tuh yang garam ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Wildan. Jawabannya adalah awalnya kami memasukkan telur ke wadah yang pertama tanpa garam dan hasilnya tenggelam. Wadah yang kedua, telur yang berisikan 3 sendok garam hasilnya melayang. Untuk wadah yang ketiga, garam yang kami berikan sejumlah 5 sendok dan hasilnya mengapung. Setelah diamati ternyata memiliki massa jenis yang berbeda. Oke, Wildan. Jadi dikatakan sama Mafira, kenapa posisi telurnya bisa berbeda-beda? Karena setelah dimasukkan garam, massa jenis airnya jadi berubah. Ya, massa jenis airnya jadi berubah. Makanya ada yang dimasukkan 4 sendok garam, ada yang 6 sendok garam. Posisi telurnya ada yang tenggelam dan ada yang melayang. Mafira, pada berapa sendok yang dia melayang? Telurnya Yang melayang pada 3 sendok. 3 sendok, ya. Yang tenggelam Untuk yang tenggelam memiliki 5 sendok. 5 sendok. Oke ya. Jawabannya tadi disampaikan Mafira karena massa jenis dan cair. Oke ya. Berdiri semua, berdiri. Bagus dulu posisinya. Bagus dulu, hadap ke depan. Iswandi, sini. Pelan, ayo Ramadhani. Ayo sampai kita. Ikutin jempolnya. Istirahat ya, bisa dia. Iswandi. Pada pagi hari ini ya kita bisa menunjukkan bahwa ketika benda dimasukkan ke
sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan daya ke atas. Atau ada juga